Hari raya tuh di sini gila lama banget 1 bulan, Beb. Ternyata itu kalau kita berobat ke klinik pemerintah, gila loh harganya murah banget, cuman Rp1. Di Malaysia nggak ada yang namanya ojek atau ojek online. Ojek motor? Iya, ojek motor nggak ada. Semuanya itu taksi, mobil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun anda berada, semoga sehat selalu dan dipermudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya geng. Banyak dari kita, geng, yang tidak tahu kalau di Malaysia itu, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Begitu yang dialami oleh saudari-saudari kita ini yang dulunya tidak tahu kalau Malaysia itu seperti ini. Dan akhirnya mereka jadi tahu setelah ya datang ke sana sebagai pelancong dan juga menikah di sana dan juga kuliah di sana dan juga menjadi dokter di sana, geng. Begitu yang diungkapkan oleh saudara-saudari kita ini pada channelnya Mbak Ika Wulandari Channel, ya geng. Dan mari kita saksikan sama-sama, geng, seperti apa sih pengakuan dari saudara-saudari kita ini yang dulunya tidak tahu dan sekarang menjadi tahu, oh ternyata Malaysia itu seperti ini, ya geng. Oke, mari kita saksikan sama-sama, geng. Kita tanya yang lain yuk. Baru tahu apa nih? Oke, sekarang Sukma, kamu baru tahu sejak di Malaysia kalau apa? Aku baru tahu sejak tinggal di Malaysia kalau misalnya motor itu boleh masuk ke jalan tol. Nah, di beberapa tol itu mereka punya lorong khusus untuk motor. Jadinya aman lah. Tapi memang motor di sini tidak sebanyak motor di Indonesia. Jadi kalau saya lihat sih memang tidak terlalu penuh motor-motor itu. Kalau motor masuk jalan tol bayar nggak? Bayar juga kayaknya ya. Nggak bayar ya? Itu aku nggak tahu. Nggak sih bayar. sebenarnya. Jadi kamu ngelihatnya dari dalam mobil. Iya, saya dari dalam mobil aja biasanya. Jadi kamu kaget kenapa tiba-tiba ada motor di sini gitu ya? Awal-awal kayak ini bener nggak sih jalan tol gitu kan? Kenapa motor-motor ini boleh masuk gitu? Oh gitu. Ternyata memang rulesnya seperti itu. Boleh ya. Oke, selanjutnya Eka, kamu baru tahu Kalau di Malaysia ternyata banyak bahasa kita yang sama tapi artinya beda. Contoh percuma itu gratis. Terus kayak kata butuh kalau di Indonesia itu biasa aja, tapi kalau di sini itu kasar. tahu dari mana itu kasar? Pernah membuktikan langsung? Suami. Oh, suami. Pernah nggak ngomong sama orang Malaysia tiba-tiba ngomong kata butuh gitu? Pernah di keluarga suami karena waktu itu pertama datang sini kan belum Ngerti paham, banget belum ngerti bahasanya. banget bahasa Malaysia kan. Jadi bahasanya masih campur-campur. Terus langsung ditegur sama mertua. Ditegurnya gimana? Nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu artinya nggak baik, nggak bagus. Oke, kalau kita sebenarnya artinya memerlukan ya. Oke, sekarang Zulfa, kamu baru tahu Baru tahu kalau di sini ternyata itu kalau kita berobat ke klinik pemerintah, gila loh harganya murah banget, cuman Rp1. Rp1 tuh sekitar Rp3.300 lah gitu. Baru dapat tahu. obat. Hah? Dapat obat dengan harga Rp1 itu. Dapat obat, dapat pelayanan dari dokternya juga. Kamu pernah berobat bayar Rp1? Jujur belum, tapi temen dekat pernah. Dia ke klinik gigi pernah, ke klinik umum dia pernah kayak gitu. Tapi memang antriannya banyak, tapi nggak separah yang sampai dari pagi sampai ke sore itu enggak kayak gitu. Oh gitu, nggak ada syarat tertentu untuk bisa bayar Rp1 ke klinik. Kok murah banget? Biasanya kan kalau ke klinik kita bayarnya 150 gitu kan. Karena ini klinik pemerintah, jadi dia pakai spos visa ya. Sesama kita sebagai pemegang spos visa itu bisa loh, ternyata kita bisa berobat dengan Rp1. Oh gitu. Oke, baru tahu juga saya kalau begitu. Silakan dicoba loh. Oke, berikutnya Datin Gita. Datin baru tahu kalau hari raya tuh di sini gila lama banget 1 bulan, Beb. hari raya apa dulu nih? Hari raya Idul Fitri itu 1 bulan ngerayainnya, jadi selalu ada open house ke rumah-rumah kerabat atau saudara. Oh gitu. Jadi merayakannya selama bulan Syawal itu. Iya, kalau di sana kan di Indonesia biasanya 1-2 hari udah kita jalan-jalan gitu kan sama keluarga. Kalau di sini enggak, masih harus silaturahmi ke kerabat dan teman-teman, selalu ada Yang jauh-jauh open juga house. didatengin gitu ya. Oke, ada lagi? Ya benar, geng. Ini dulu saya pernah reaksi, geng, video yang dimana kalau di Malaysia itu kalau hari raya itu, geng, sampai sebulan, geng, sebulan penuh bahkan lebih, geng. Ini lama, geng, sangat-sangat lama. Ya kalau di tempat saya itu paling lama 1 minggu, geng. 1 minggu itu kita pergi ke keluarga untuk lahir batin itu ya paling lama 1 minggu ya, geng. Tetapi saya kalau baru tahu ini sih
ya yang ini saya sudah lama tahu karena dulu saya pernah mereaksi yang dimana di Malaysia itu merayakan hari raya itu selama sebulan, geng. Itu lama, geng. Serius. Wah. Sama baju tuh harus sedondon. Sedondon itu maksudnya samaan ya? Samaan warnanya, modelnya. Kalau di kita kan enggak ya, enggak semua. Enggak semua kayak gitu kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia semua kayaknya. Semua Ada sedondon. tema-tema warnanya ada tema juga warna, gitu ya? Ya meriah Oke. banget gitu. Thank you, Datin. Sama-sama. Oke, selanjutnya Leni. Halo. Kamu baru tahu Kalau di sini isi bensin harus sendiri. Kan kalau di Jakarta kita biasanya ada yang isiin tuh mulai dari nol udah ada yang layanin. Kalau di sini isi sendiri boleh pakai kartu atau ada cash juga boleh karena ada kasirnya. mudah atau susah ngisi sendiri itu? Mudah kok. Mudah. Tinggal tap aja. Berarti kita bisa kerja di Pertamina kalau di Indonesia ya. Oke, selanjutnya Dokter Melisa. Hai. Dokter baru tahu kalau apa? Kalau di sini panggilan kakak itu untuk anak perempuan atau untuk cewek aja. Sedangkan kalau di Indonesia kakak tuh bisa untuk laki-laki, untuk perempuan. Oke, jadi kalau perempuan pasti kakak. Pasti kakak. Jadi kalau ada yang ngomong kakak, nggak mungkin laki-laki kalau di Malaysia itu. Kayaknya ya. Panggilan ya. Panggilan. Oke, thank you dokter. Oke. Oke, selanjutnya Ibu Siva. Ibu Siva baru tahu kalau di Malaysia ini Di Malaysia ada parkir. Kalau kita parkir di luar itu ada mesinnya. Jadi Mesin gimana maksudnya? Mesin untuk parkir. Bisa pakai touch and go ataupun kita bayar pakai koin, pakai sen, uang sen gitu. Jadi kalau misalnya parkirnya RM2, kita masukin uang sennya RM2. muncul sampai gitu RM2. di mesin itu. Ya, setiap daerah ada setiap. Memang kayak- sekarang masih ada mesin koin kalau parkir sekarang sih udah berkurang ya. Kebanyakan sekarang pakai apps. Kayak Oke. gitu. Sekarang harus download Apps apps-nya. parkir, Jom Parking gitu ya. parkir. Tapi kalau saya selalu pakai Wali. Oh, pakai ya kalau pakai Vale mah nggak usah diomongin dong, Cin. Oke, selanjutnya Ibu Ayu, yang Ayu wajahnya. Kamu baru tahu kalau di Malaysia ini apa? Kalau di Malaysia nggak ada yang namanya ojek atau ojek online. Ojek motor? Iya, ojek motor nggak ada. Semuanya itu taksi, mobil, bus, apa itu kereta api, sama yang lain-lain. Baru Tapi tahu kalau nggak ada ojek itu motor nggak ada. Sejak kapan nggak taunya? Nggak taunya semenjak saya ke Malaysia. Nggak tahu. Jadi Karena nggak pernah naik ojek kalau di sini. Naiknya apa? Transportasi umumnya? iya, transportasi umum seperti bus, kereta api, sama taksi. Oke, jadi nggak ada ojek. Iya, di sini nggak ada ojek karena dari segi keselamatan itu kurang. Oke. Dan di sini majority kalau ojek kan abang-abang ojek biasanya laki-laki kan. Di sini nggak bisa karena dari segi agama atau apa itu sangat kuat di sini nggak bisa. Soalnya kan berdeket-deketan kalau naik ojek itu. Kalau laki-laki sama perempuan nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh deket-deketan. Iya. Oke, Itu sangat tidak boleh. makasih. Ya ini geng, dulu saya pernah mendengar geng influencer dari luar negeri yang mengatakan kalau mau belajar Islam itu di Malaysia karena ya banyak dari orang-orang luar negeri bahkan dari pemimpin-pemimpin di sana itu mengakui kalau di Malaysia itu Islamnya itu terbaik geng. Kalau Islamnya itu ya di mana-mana sama ya geng, Islam sama, tetapi cara pembawaannya itu, cara mempraktekkannya itu dan cara mengajarkannya itu di Malaysia ini sangat-sangat terbaik. Seperti apa yang dikatakan oleh saudari kita ini tadi, naik motor itu bukan muhrim itu dilarang ya geng, seperti yang dikatakan oleh saudari kita ini tadi, sangat dilarang berdempet-dempetan. Itu maksud saya kalau ya mempraktekannya itu di Malaysia itu sangat terbaik. Kalau masalah Islam sih seluruh dunia itu sama Islam, kita satu Tuhan sama, tetapi cara penyampaian, pengajaran dan mempraktekannya itu ya di Malaysia lah yang terbaik. Maka influencer tersebut mengatakan kalau ingin belajar Islam itu di Malaysia karena menurutnya itu di sanalah tempat terbaik untuk belajar agama Islam ya geng. Wow, ini keren ya. Oke, lanjutkan lagi geng. Oke, selanjutnya Ibu Astuti. Ibu Astuti baru tahu di Malaysia kalau Baru tahu kalau di Malaysia untuk pendidikan buat orang yang nggak mampu itu mereka boleh pinjam sama marah. apa iya? Oh
gitu. Jadi setelah dia pinjam uang sama Mara untuk kuliah, misalkan 3 tahun atau 4 tahun, setelah itu mereka kerja, mereka bisa cicilan ke negara. Kan kalau di Indonesia biasanya kan kita kalau kuliah pakai uang sendiri ya. Beasiswa atau beasiswa ataupun gitu. beasiswa. Kalau di Malaysia nggak harus beasiswa ataupun pakai uang sendiri. Misalkan dia cukup hasilnya baik, tapi dia kurang mampu, dia bisa pinjam sama Malaysia, bisa sama negara ya, sama Mara. Setelah itu kalau dia udah kerja. Batuk ya, Bu? Batuk ya? Emang lagi batuk Oh juga. gitu. Oke. Terus intinya untuk sistem pendidikannya di Malaysia bagus ya. Jadi mereka memang kasih kesempatan untuk semua anak-anak Malaysia yang berkemampuan ataupun kurang berkemampuan untuk bisa sekolah sampai ke pendidikan yang tinggi. Oke, Jadi baru mereka tahu bisa sejak bayar. kapan itu? Semenjak saya kuliah di sini. Oke, makasih. Oke, selanjutnya Ibu Arin. Ibu Arin baru tahu kalau di Malaysia ini apa? Kalau misal menurut saya pribadi itu baru tahu kalau landak bisa dimakan. Landak binatang. Ya ada ya daging landak. Yang berduri-duri. Iya. Di mana? Nggak tahu, suami pernah bawain dari luar kota. Kalau nggak salah dari daerah Selangor itu rendang landak. Rendang landak? Iya, kebayangkan. Apa rasanya? Nggak berani juga makan. Oh, kamu nggak makan, tapi dibawa ke rumah. Dibawain ke rumah. Itu namanya rendang landak ya. Nggak tahu ya kalau misalnya di kita ada apa enggak. Tapi Aku nggak tahu sih di Lampung, di kampungku juga nggak ada sih rendang landak sih. Ya, Ternyata di sini ada. Ada namanya rendang landak. Dibawa pulang ke rumah, sudah berupa masakan rendang. Itu udah jadi ya? Iya udah jadi kan. Yang makan siapa jadi? Suami, tapi dia dikit juga. Apa katanya rasanya? Rasanya dagingnya mungkin agak liat ya katanya ya, agak alot. Kata dia sih agak alot. Agak keras. Agak keras. Enak nggak tapi? Kalau dia sih makannya sedikit juga nggak tahu juga. Akhirnya dibuang itu rendang landak. Pertama sih ya biasa lah ya nangkring di kulkas berapa lama udah gitu. Abis itu lupa lagi. Iya soalnya kita orang Indonesia nggak kepikiran kali ya makan landak rusa atau gimana. Mungkin masih ada denger, tapi kalau landak kayaknya nggak pernah denger juga deh. Nah, setahu saya nggak. Oke, makasih Bu Arin. Oke, selanjutnya Ibu Ida. Hai. Ibu Ida baru tahu kalau di Malaysia ini apa? Saya baru tahu kalau di Malaysia itu ketika anak sekolah masuk ke sekolah negeri atau kebangsaan itu sama pemerintah dikasih buku cetak gratis, dikasih buku latihan. Buku cetak gratis. tuh apa maksudnya? Buku cetak buku pelajaran. Pelajaran yang untuk setiap caturwulannya itu gratis. Buku latihannya juga gratis. Selain itu, ketika anak kita masuk sekolah, ini untuk seluruh warga negara Malaysia, anaknya itu akan dapat duit sebesar 150 ringgit. Masa sih? Iya bener. Ini untuk jenjang sekolah apa? SD, SMP, SMA atau semuanya? Kemarin sih kalau kita tengok itu SD. Oh SD dapat. Uang apa katanya? Uang untuk bantuan ketika permulaan sekolah. Oke, yang sekolah kebangsaan aja. Iya bener. Oke, makasih. Oke, selanjutnya ada Ibu Lina dari Medan. Hai. Begitu di Malaysia baru tahu kalau di Malaysia ini apa? Saya baru tahu sampai ke Malaysia waktu saya beli minuman gitu ya, beli teh manis dingin. Minuman Kalau di sana pokoknya ya? minuman atau apalah gitu yang ternyata di sini kalau dibungkus itu bisa diikat tepi gitu. Ikat tepi itu maksudnya apa? Ikat tepi itu diikat, dibungkus pakai tali rapia. Kalau di sana kan nggak ada. Tepinya maksudnya apa ikat tepi itu? Ikat tepi itu dia diikat, tapi nggak diikat mati gitu, diikat ujungnya aja. Terus bisa dimasukkan ke dalam tangan. Oh, bisa dijadiin gelang gitu ya? Iya. Oh, oke, itu namanya ikat tepi. Oke. Kalau di sana kan enggak ya. Kalau di sana kan diikat Bungkus ya pakai bungkus aja udah, bungkus pakai karet gitu. Pakai karet iya. Oke, makasih Bu Lina. Oke. Itulah geng videonya dari Ika Wulandari Channel ya geng. Tadi saudara-saudari kita ini dulunya belum tahu ya geng kalau di Malaysia itu ya begini dan Malaysia itu ya begini geng. Tetapi setelah mereka ke sana ada yang kuliah, ada yang menjadi dokter dan ada juga yang bekerja di sana, ya mereka menjadi tahu kalau Malaysia itu ya begini ya geng. Dan juga apa yang dikatakan oleh Mbak tadi yang sebelum terakhirnya itu ya geng. Kalau di Malaysia itu dikasih buku gratis geng, kalau masuk sekolah dikasih buku gratis. Dan ini juga yang
membuat saya sedikit kagum ya geng, sedikit teruja. Jangankan buku geng, dulu saya pernah mereaksi di Malaysia itu, jangankan buku dikasih oleh pemerintah geng, itu sebuah tablet itu mahal, itu dikasih sama pemerintah di Malaysia geng, sebuah tablet ini geng. Ini buku, ini hanya buku ya, berapa sih harga buku? Tetapi dulu yang saya reaksi itu sebuah tablet geng, sebuah tablet lengkap, dan ada lagi tambahan yang dikasih sama tablet, dan juga ada lagi tambahan lengkap pokoknya geng. Satu paket tablet itu dikasih sama pemerintah geng. Kalau buku ya biasa-biasa saja bagi saya ya geng, menurut saya. Tetapi dulu ya, saya pernah mereaksi dulu geng, itu tablet geng, lengkap yang itu mahal geng, tablet. Dan satu tablet itu, satu paket tablet itu satu orang ya geng, berapa banyak itu geng mau dikasih sama pemerintah. Wow. Dan juga tadi sama mbaknya, kalau di Malaysia itu dia bilang itu kalau hari rayanya itu 1 bulan penuh geng. Ya benar, 1 bulan penuh. Dari teman-teman saya juga yang bilang di sini itu kalau hari raya itu 1 bulan penuh, bahkan lebih geng, bahkan lebih 1 bulan. Ada yang pergi ke keluarga yang jauh, dan juga ada yang pergi ke keluarga yang ini yang itu ya geng. Ya kalau di tempat saya, kalau hari raya itu paling lama sih, paling lama di tempat saya, kalau di kampung saya geng, paling lama itu 1 minggu. Itu sudah lama geng, itu sudah sangat lama di tempat saya, 1 minggu sudah lama. Tetapi apa yang kita tahu dan apa yang kita dengar, di Malaysia itu 1 bulan full geng, hari rayanya itu 1 bulan full. Wow, berapa banyak kue geng itu yang disediakan 1 bulan full geng. Mungkin kita akan pergi ke rumah tetangga-tetangga makan kue, mungkin kita sudah kenyang ya geng, tetapi ya namanya kita bersilaturahmi ya geng, sama tetangga juga selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu waktunya itu, ini keren geng, sangat-sangat keren. Inilah dari saudara-saudari kita yang dulunya tidak tahu dan sekarang berada di Malaysia menjadi tahu ya geng. Ada yang mahasiswa, ada yang jadi dokter, dan ada juga yang bekerja di sana ya geng, dan juga ada yang menikah di sana. Oke, terbaik sampai di sini saja geng video saya. Seperti biasa, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.